Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, pengolahan sumber daya alam, tema 4, pertemuan kedua. Ini terdapat di KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Tujuan pembelajaran, anak-anak ustazah mengetahui bagaimana cara pengolahan sumber daya alam. Anak-anak ustazah, kita membahas sumber daya alam ini juga terdapat dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 19 sampai 21. Ustazah bacakan ya. Maka kami timbulkan di dalamnya kebun-kebun untuk kamu dari kurma dan anggur-anggur, dan untuk kamu pula buah-buahan bermacam-macam banyaknya, dan daripadanya lah kamu makan. Dan pohon kayu yang keluar dari bukit Tursina tumbuh dengan minyak dan bumbu campuran untuk orang-orang makan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak adalah sesuatu yang patut kamu ambil, ibarat kami beri minum kamu dari apa yang keluar dari dalam perutnya. Dan ada pula yang manfaatnya banyak sekali untuk kamu. Daripadanya pula kamu semua makan. Nah, anak-anak ustazah, ayat ini menerangkan banyak sekali manfaat daripada sumber daya alam dan kita olah menjadi makanan yang kita makan sehari-hari. Nah, anak-anak ustazah, betapa kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengolahan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digunakan langsung dan ada yang digunakan setelah melalui proses pengolahan. Pengolahan sumber daya alam bertujuan untuk menambah nilai guna dari bahan alam yang ada. Berikut ini beberapa sumber daya alam yang dapat diolah secara sederhana ataupun secara modern. Nah, anak-anak ustazah, kita hanya membahas 5 macam yang diolah, padahal banyak sekali yang bisa kita pelajari tentang pengolahan daripada sumber daya alam ini. Nah, yang pertama itu adalah ikan. Ikan hasil tangkapan nelayan dapat diolah dengan teknologi sederhana maupun modern. Pengolahan sederhana membuat ikan asin dan ikan asap ya. Kemudian pengolahan modern, pengemasan ikan dalam kaleng ya. Ini bisa bertahan lama dan bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Yang kedua adalah susu. Hasil produksi susu sapi perah dapat diolah secara sederhana maupun modern. Pengolahan sederhana, perebusan susu menggunakan kompor untuk menghilangkan bakteri. Kemudian pengolahan secara modern, proses menjadi susu bubuk, keju, atau dipanaskan dengan teknik UHT ya, pasteurisasi atau sterilisasi ya, yang mana ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan dengan minum susu ya insya Allah tubuh kita menjadi sehat dan kuat ya. Anak-anak ustazah semuanya suka minum susu kan? Baik, yang ketiga adalah minyak bumi. Minyak mentah yang diperoleh dari tambang minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia melalui proses pemisahan. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh alat-alat modern yang menghasilkan gas tabung, bahan kimia, bensin, aftur,
sayur, minyak tanah, solar, oli, lilin, bahan bakar kapal, dan aspal. Dan ini sangat banyak sekali kegunaannya ya bagi kebutuhan bagi transportasi ya dan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat ya, dan kita salah satu anggota masyarakat ini tidak lepas dari bahan minyak bumi ini. Nah, anak-anak ustazah, inilah salah satunya mengapa kita harus menghemat ya pemakaian minyak bumi, karena keberadaannya terbatas di alam. Oke. Kemudian kertas. Kertas terbuat dari serat tumbuhan, bahan utamanya adalah batang kayu, di mana kayu dikupas, kemudian potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp ya atau bubur kertas ya. Bubur kertas diberi bahan pemutih ya. Kemudian bubur dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Kemudian kandungan air dihilangkan, kertas digilas membentuk lembaran, dan kertas sudah jadi digulung ya. Sudah bisa digunakan. Dan yang terakhir adalah karet. Karet terbuat dari getah karet atau lateks, ditambahkan zat asam, lalu dibekukan ya, ditempatkan dalam oven, siap diolah menjadi ban ya, balon, bola, sepatu, dan lain-lainnya. Nah, demikian anak-anak ustazah yang kita bahas hari ini tentang mengolah sumber daya alam. Mungkin banyak sekali yang bisa diolah, namun hari ini kita bahas ini saja. Semoga antum semua bisa memahaminya. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.